nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Yang terindah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi sama-sama kita katakan, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti di ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu.
mari sama-sama kita buka kedua tangan kita. Kita bawa hati kami. Kami membawa hati kami Tuhan. Sama-sama kita bawa hati kita untuk Tuhan. Syarala bayarala mata kayarala basya. Kirala basyarala bayarala mata karala basyarala. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Syarala bayarala batakarala basyarala. Biarlah dalam setiap tingkah laku kami, dalam setiap perkataan kami, dalam setiap tindakan kami mau memuliakan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan di dalam hidup kami. Dalam setiap tindakan kami, dalam setiap perkataan kami, apapun yang kami perbuat Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Syarala batakarala basyarala baya. Syarala batakarala basyarala baya. Engkau setiap kami yang bisa ada bersama-sama bergabung di Zoom meeting ini Tuhan. Kami tahu bukan kebetulan kami ada dan bertemu di Zoom meeting ini,
tetapi anugerah kasih karunia daripada Tuhan berlaku atas setiap kami, sehingga malam hari ini kami bisa bersama-sama ada di Zoom meeting ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus menyerahkan waktu-waktu kami dalam anugerah-Mu, hidup kami dalam anugerah-Mu. Dan kami mau berkata Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi atas setiap kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa biarlah setiap kami yang hadir ada bersama-sama di dalam Zoom meeting ini. Tuhan mengurapi, lembutkan hati kami Tuhan, supaya apa yang akan kami dengar malam hari ini tidak lalu begitu saja dari hidup kami, tetapi sungguh Tuhan di waktu-waktu ini, di masa-masa ini Tuhan, kami sungguh perlu Tuhan ada bersama-sama dengan kami, lewat firman-Mu yang terus menguatkan kami, lewat penyertaan Tuhan hari lepas hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Selamat malam Kak Lita, Aldo, Bu Esti yang jauh di Gorontalo. Bu Wahyu ada, shalom Bu Wahyu, Kak Yuan, Kak Pipit, Oma, Bambang, Maya dan Pak Didi, Pak Eliasar, shalom Pak Eliasar, puji Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Iya, Bu Esther Katarina Bude. Ya, puji Tuhan malam hari ini tetap masih kita berbicara tentang tema gereja hari-hari ini, tentang apa? Dibentuk menjadi bejana yang mulia. Kita juga tetap bacaan malam hari ini tetap kita akan baca dulu bersama-sama di dalam Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia pasal yang ke-18 ayat pertama sampai dengan ke-6. Kita akan kembali mengulang tentang menjadi bejana yang mulia di hadapan Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Ya, malam hari ini kita akan baca bersama-sama, kita sudah baca bersama-sama dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6 tentang pelajaran dari pekerjaan tukang periuk, dan gereja mengambil tema menjadi bejana yang mulia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar satu cerita dari firman Tuhan malam hari ini, di mana kalau bisa saya katakan bahwa ada satu pribadi yang seperti di Yeremia kita baca, di mana tanah liat di tangan tukang periuk. Jadi hidup kita ini mungkin bisa kita katakan bahwa hidup kita
harus benar-benar kita taruh di tangan Tuhan. Supaya seperti tukang periuk pada waktu bejana itu dibuat dan ternyata rusak. Tukang periuk ini bisa memperbaiki lagi, menjadikan bejana ini model yang lain, mungkin bentuk yang lain atau bentuk yang sama tetapi dengan hasil yang lebih sempurna. Jadi Bapak Ibu, saya percaya kalau tema ini ada menjadi bejana yang mulia di hadapan Tuhan, itu bukan satu kebetulan, tetapi itu yang sedang Tuhan inginkan untuk kita hari-hari ini. Biarlah kita juga tetap menjadi bejana yang mulia di hadapan Tuhan. Tetapi saya percaya bejana yang mulia itu bukan dibuat atau terjadi hanya dengan asal-asalan atau dibuat oleh tukang periuk dengan keadaan yang biasa-biasa saja, tetapi pasti dibentuk dengan hal khusus, dengan yang terbaik, mungkin dari bahan baku juga yang terbaik. Jadi sehingga menghasilkan satu bejana yang sungguh-sungguh baik dan bisa dikatakan bejana itu mulia karena mungkin bisa berada di tempat yang terbaik. Jadi malam hari ini kita akan melihat satu cerita dari firman Tuhan, bagaimana hidup orang ini juga diletakkan di tangan Tuhan sehingga pada waktu dia mengalami kerusakan di dalam hidupnya, Tuhan terus membentuk dia menjadi bejana yang lebih baik lagi lewat berbagai macam cara. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama melihat satu cerita di dalam Alkitab mengenai seseorang yang hidupnya pun dibentuk oleh Tuhan sehingga pada akhirnya dia menjadi orang yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Ada satu cerita, nanti mungkin kita akan baca bersama-sama, tetapi akan saya ceritakan mungkin cerita ini, cerita dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu mungkin bisa mengikuti, kita akan bersama-sama melihat satu cerita dari 2 Samuel pasal yang ke-12 tentang Nabi Nathan dan seorang raja yang luar biasa yang kita tahu semua, mungkin kita kenal. Kayak kalau saya sebutkan namanya yaitu Raja Daud, kita pasti akan tahu siapa Raja Daud itu. Tetapi saya akan bercerita bahwa di 2 Samuel 12 itu diceritakan di situ pada suatu hari Nabi Nathan datang menghadap kepada Raja Daud. Kemudian dia berkata, dia bercerita kepada Raja Daud, dia katakan ada satu cerita, ada 2 orang dalam satu kota, ada 2 orang di suatu kota. Yang satu orang, yang pertama orang ini kaya raya, punya kambing, domba, lembu, sapi. Kemudian yang kedua orang yang miskin dikatakan. Hanya mempunyai 1 ekor kambing, hanya mempunyai 1 domba kecil yang dibeli, tetapi domba itu kemudian dipelihara dengan baik oleh orang ini, kemudian makan bersama-sama, disuapi oleh orang ini, minum di dalam piala yang sama dengan orang ini, bahkan tidur di pangkuan orang miskin ini. Bahkan dikatakan domba ini jadi seperti anak perempuannya dikatakan, dan orang kaya ini memiliki kambing, domba, lembu, sapi dikatakan. Kemudian Nabi Nathan mengatakan di dalam ceritanya bahwa satu hari ada tamu, ada seorang datang ke rumah orang kaya ini, dan waktu orang ini datang ke rumah orang kaya ini ingin melayani tamu ini dengan memberikan makanan yang terbaik, tetapi dia tidak mau mengambil dari kambing, domba, lembu, sapi yang dia punya yang begitu banyak, tetapi dia mengambil domba milik orang miskin ini yang cuma satu-satunya ini. Diambil, kemudian disembelih dan disuguhkan kepada tamunya. Kemudian waktu Raja Daud mendengar cerita ini, Raja Daud katakan, orang itu jahat, dia harus dihukum mati karena orang itu jahat.
Dan akhirnya waktu Raja Daud berkata seperti itu, Nabi Nathan mengatakan bahwa kamulah orangnya. Dan waktu Raja Daud mendengar itu, apa yang dikatakan oleh Raja Daud, kita akan baca sama-sama di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13 berkata, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosa itu. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat cerita ini, kita melihat kisah ini, sepertinya Raja Daud itu dengan mudahnya mengakui dosanya, dan sepertinya Tuhan itu dengan mudahnya juga mengampuni Raja Daud. Tetapi Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan melihat dari cerita ini, seperti tadi saya katakan di dalam Yeremia 18, di mana dikatakan tanah liat di tangan penjunan pada waktu dibentuk dan rusak. Tetapi tukang periuk ini membuat kembali tanah liat ini. Dan kita lihat malam hari ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana seorang Raja Daud yang tiba-tiba dikatakan oleh Nabi Nathan, kamulah orang yang berdosa itu. Kemudian Raja Daud berkata, Tuhan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Kemudian Nabi Nathan mengatakan bahwa dosamu sudah tidak diperhitungkan lagi. Hari ini kamu tidak akan mati. Tapi Bapak Ibu, kita akan melihat dari cerita ini, kita akan belajar dan melihat bersama-sama bahwa apa yang dilakukan Raja Daud sehingga dosanya, dikatakan dosanya yang seperti tadi cerita yang diumpamakan oleh Nabi Nathan, orang kaya yang mempunyai banyak harta, tetapi waktu dia menyuguhkan makanan kepada tamu, dia tidak mengambil dari kambing dombanya yang banyak, bahkan bukan hanya kambing domba, dikatakan kambing domba lembunya yang banyak, tetapi dia mengambil milik orang miskin yang hanya satu-satunya domba yang kecil dipelihara, sampai pada akhirnya domba itu besar dan diambil untuk dipotong dan diberikan kepada tamunya. Dan waktu Raja Daud mendengar itu, dia katakan orang itu jahat, harus dibunuh, harus dibinasakan. Tetapi Nabi Nathan katakan kamulah orangnya. Dan malam hari ini kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Raja Daud sehingga hidupnya kembali menerima anugerah daripada Tuhan. Seperti di dalam Yeremia, Raja Daud menyerahkan hidupnya di tangan Tuhan, sehingga pada waktu mengalami kerusakan, dibentuk kembali oleh Tuhan, dibuat kembali oleh Tuhan, dan tetap dijadikan bejana yang mulia di hadapan Tuhan. Kita akan baca sama-sama, kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-51. Jadi kalau kita melihat di dalam 2 Samuel 12, di mana tadi Raja Daud berkata, waktu Nathan berkata, kamulah orangnya yang jahat itu, tetapi Nabi Nathan berkata, Tuhan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Sepertinya tidak ada hal yang dikerjakan oleh Raja Daud sehingga lewat kesalahannya tidak ada perbuatan yang dilakukan waktu dia menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Tetapi kita akan melihat bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-51, dan kita akan belajar dari Mazmur ini apa yang dikerjakan sehingga pada akhirnya Raja Daud yang memang menyerahkan hidupnya di tangan Tuhan, dan waktu mengalami kehancuran, kerusakan, Tuhan bentuk kembali hidupnya, dan
tetap menjadi bejana yang mulia di hadapan Tuhan. Kita akan belajar di dalam Mazmur 51 malam hari ini bersama-sama kita melihat di dalam Mazmur yang ke-51. Kita tidak akan membaca semuanya, tetapi mungkin hanya ayat 1 dan 2, tetapi saya akan mulai membaca dari perikopnya ya. Mazmur 51, pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Ayat yang ketiga berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa Raja Daud bukan hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tetapi di dalam Mazmur 51 kita melihat perikopnya berkata bahwa pengakuan dosa yang dilakukan oleh Raja Daud pada waktu Nabi Nathan menegur dan mengingatkan dia, kemudian dia datang, dia mencari Tuhan, dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Yang dikerjakan oleh Raja Daud adalah, kita akan melihat pertama di ayat yang ketiga dikatakan bahwa kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya yang pertama kali yang harus kita kerjakan pada waktu yang pertama kali dikerjakan oleh Raja Daud pada waktu Nabi Nathan mengingatkan bahwa kamulah orang yang jahat itu. Dia kembali kepada Tuhan dan dia mohon belas kasihan daripada Tuhan. Dikatakan Tuhan kasihanilah aku. Tetapi Bapak Ibu saya percaya, saya amat sangat percaya bahwa Raja Daud kembali datang kepada Tuhan. Sehingga hidupnya kembali dipulihkan Tuhan, bahkan tetap menjadi bejana yang mulia di hadapan Tuhan. Dia datang minta belas kasihan kepada Tuhan, mungkin bukan hanya sekedar Tuhan minta ampun, saya sudah berdosa Tuhan, ampuni, saya salah Tuhan, maafkan saya salah. Karena kita sama-sama tahu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bejana yang dibentuk oleh tukang periuk itu mengalami kerusakan, kemudian dia akan membentuk kembali menjadi bejana yang lain atau bejana yang sama, tetapi dibentuk kembali dari bejana yang hancur. Tanah liat ini bukan hanya sekedar salah tanah liat kemudian dikumpulkan lagi dan dibentuk kembali. Tidak Bapak Ibu, tetapi proses yang harus dialami oleh tanah liat pada waktu dia mengalami kerusakan dan akan dibentuk kembali oleh seorang tukang periuk, itu bukan proses yang gampang. Mungkin dia harus kembali ditekan, diremas kembali, mungkin harus kembali ditambah, mungkin dikurangi karena bentuknya tidak baik, mungkin harus sudah terlalu keras, harus ditambahin air dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya waktu tanah liat ini hancur, dibentuk dan ternyata tidak jadi, kemudian dia hancur, proses untuk membentuk kembali tanah liat ini bukan proses yang biasa-biasa saja, tetapi proses yang luar biasa yang mungkin bisa saya katakan kalau kita melihat mungkin bagaimana tanah liat itu dibuat oleh tukang periuk, bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Jadi waktu Raja Daud ini diingatkan oleh Nabi Nathan, dikatakan kamulah orang yang jahat itu. Kemudian dia berkata, Tuhan aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tetapi bukan itu saja yang dilakukan oleh Raja Daud. Kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 51 tentang pengakuan dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Yang pertama-tama dia katakan oleh Raja Daud, Tuhan kasihanilah aku. Di ayat 3, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar.
Mungkin kalau bisa saya katakan bahwa belas kasihan yang diminta oleh Daud dari Tuhan itu bukan seperti tadi saya katakan kalau bejana itu rusak dan dibentuk kembali, tidak semudah itu. Saya juga percaya bahwa belas kasihan yang diucapkan, dinaikkan, disampaikan Daud kepada Tuhan bukan hanya sekedar Tuhan ampuni saya salah, tetapi mungkin kita bisa melihat bersama-sama satu contoh di dalam Matius 15. Saya percaya memang kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kasih Tuhan itu tanpa batas. Dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tetapi Raja Daud yang notabene dia mengerti isi hati Tuhan. Dia tahu bahwa bukan hanya dia datang dan Tuhan ampuni saya, tetapi mungkin bisa dikatakan bahwa apa permohonan yang dinaikkan oleh Raja Daud itu bisa seperti di dalam Matius 15, Bapak Ibu. Matius 15 ini ceritanya kita sudah tahu semua. Kalau Bapak Ibu tidak tahu mungkin bisa dibuka. Matius 15 ini bercerita. Matius 15 dimulai dari ayat yang ke-21. Maaf, Matius 15 dimulai dari ayat yang ke-21 sampai 28. Ya, Matius 15, bentar saya mungkin bisa juga ikut bersama-sama. Ya, Matius 15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, sudah suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Mungkin kalau kita lihat sepintas cerita ini sepertinya enggak nyambung ya Bapak Ibu. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa seperti janda ini yang datang kepada Tuhan dengan menanggalkan segalanya, bahkan sampai harga dirinya pun dilepaskan. Waktu Tuhan katakan enggak pantas, saya harus memberikan ini kepada anjing karena hanya kepada bangsa Israel yang pantas menerima. Dan wanita ini katakan Tuhan memang tidak pantas diberikan, tetapi anjing pun masih makan dari sisa, dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi yang ingin saya sampaikan malam hari ini adalah seperti ini mungkin Raja Daud datang kepada Tuhan. Waktu Nabi Nathan mengatakan bahwa kamulah orang yang jahat itu, kamulah orang yang berdosa itu. Dan Raja Daud katakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan dia datang mohon belas kasihan daripada Tuhan. Bukan hanya sekedar datang dan minta Tuhan ampuni aku. Tetapi saya percaya Raja Daud mengerjakan seperti janda ini. Dia datang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, meninggalkan semuanya seperti bejana yang dibentuk oleh tukang periuk yang hancur dan kembali dibentuk. Tidak semudah itu hanya dikumpulkan kemudian dibentuk kembali. Tidak Bapak Ibu, saya percaya ada proses yang harus dialami oleh tanah liat ini untuk dia bisa kembali dibentuk menjadi bejana yang mulia, sama seperti Raja Daud waktu dia
diingatkan oleh Raja Nathan bahwa dia sudah berdosa. Dia datang kepada Tuhan dan yang pertama dia lakukan, dia minta belas kasihan kepada Tuhan. Dan dia meminta itu bukan hanya sekedar Tuhan ampuni aku, tetapi dia mengerjakan seperti janda yang kita baca di dalam Matius 15 ini. Datang kepada Tuhan dengan menanggalkan semuanya. Mungkin dia tidak, saya percaya seorang raja tidak mudah untuk datang dan minta belas kasihan, minta ampun kepada Tuhan. Notabene dia raja yang besar, raja yang dipuja-puja. Pada waktu itu tidak ada lagi orang yang jabatannya, yang posisinya lebih tinggi daripada Raja Daud, tidak ada lagi. Tetapi apapun keberadaannya pada waktu itu, posisinya, kedudukannya, pangkatnya sekalipun, waktu Nabi Nathan mengingatkan, kamu yang orang yang berdosa, Raja Daud menanggalkan semuanya itu dan dia datang ke hadapan Tuhan dan dia katakan, Tuhan kasihanilah aku. Dan pada akhirnya Bapak Ibu kita tahu sungguh-sungguh bahwa Raja Daud bukan hanya dia minta belas kasihan daripada Tuhan, tetapi juga dikatakan bahwa di dalam Mazmur 51, di dalam Mazmur 51 dikatakan bahwa, dikatakan di dalam Mazmur 51 ayat yang keempat, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa-dosaku. Bapak Ibu, pertama Daud katakan bahwa pada waktu dia diingatkan, Daud datang kepada Tuhan dan dia minta belas kasihan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa Daud minta dibersihkan dari segala dosa-dosanya. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kasihnya tidak terbatas. Pada waktu Daud datang dan minta belas kasihan, waktu belas kasih itu turun kepada Raja Daud, kemudian dia katakan, Tuhan bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal yang pertama. Bapak Ibu, Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-16, 17 dan 18. Saya ikut baca di Yesaya 1 ayat yang ke-17 berkata, belajarlah berbuat, kita baca dari ayat 16 ya Bapak Ibu. Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita sudah sama-sama membaca dan merenungkan dari satu pribadi, Raja Daud, di mana seorang raja dengan kedudukan posisi yang paling tinggi pada waktu itu. Tetapi waktu Nabi Nathan mengingatkan bahwa kamu bersalah di hadapan Tuhan, kamulah orang yang jahat. Raja Daud yang notabene menyerahkan hidupnya di tangan Tuhan. Pada waktu dia mengalami kerusakan, Tuhan bentuk kembali hidupnya. Pada waktu dia datang kepada Tuhan, dia minta belas kasih di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah belas kasih-Mu terjadi dalam hidupku. Bukan hanya datang, tetapi dia mengerjakan itu seperti seorang janda yang datang kepada Tuhan Yesus minta kesembuhan untuk anaknya. Dia bahkan Tuhan katakan, anjing
aja tidak layak makan itu, tetapi dia katakan, enggak apa-apa Tuhan, remah-remahnya aja aku makan. Seperti itu Raja Daud datang kepada Tuhan untuk minta belas kasihan di hadapan Tuhan. Kemudian Raja Daud katakan, Tuhan ampuni, hapuskan dosa-dosaku, ampuni segala dosa-dosaku. Dan Tuhan katakan di dalam Yesaya tadi, mari kita berperkara. Tuhan katakan dosamu yang merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Bapak Ibu, malam hari ini biarlah tema gereja yang dikatakan bahwa kita biarlah menjadi bejana yang mulia. Saya tahu pasti selama hidup kita ini ada di tangan Tuhan, seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Kalaupun kita mengalami kerusakan, kalaupun kita mengalami kecacatan di dalam pembentukan, itu akan dibentuk kembali oleh tukang periuk ini. Hidup kita akan dibentuk kembali oleh Tuhan. Tetapi yang penting adalah kita mau bersikap seperti Raja Daud. Kita datang kepada Tuhan. Pada waktu Nabi Nathan mengingatkan Raja Daud, seorang raja dengan kedudukan yang tinggi pada waktu itu. Mungkin saya bisa membayangkan seandainya Nabi Nathan datang kepada dia dan dia katakan, kamulah orang yang berdosa itu. Raja Daud yang notabene sebagai raja dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan semua kehormatan yang dia miliki, dia bisa berkata, siapa kamu? Kamu ngomong apa di hadapan saya? Tetapi Raja Daud, raja yang luar biasa, yang hidupnya memang diletakkan di tangan Tuhan. Dan waktu diingatkan, dikatakan bahwa kamulah orangnya, dia datang kepada Tuhan dan dikatakan, Tuhan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan dia minta belas kasihan Tuhan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan belas kasihan di dalam hidupnya. Dan terbukti Bapak Ibu, hidup Raja Daud itu dipulihkan Tuhan luar biasa. Bukan hanya dia menerima kemuliaan seperti tema kita menjadi bejana yang mulia. Tetapi kita sama-sama tahu pada akhirnya Yesus dikatakan Yesus adalah anak Daud. Ini yang malam hari ini kita renungkan bersama-sama. Tadinya saya akan menyampaikan satu cerita membandingkan dengan yang dikerjakan oleh Raja Daud. Tetapi saya lupa pernah membaca cerita ini di buku yang mana. Saya juga tadi siang sudah mencari-cari, sudah minta tolong suami untuk mencarikan dan tidak ketemu gitu. Jadi saya rasanya kok enggak srek untuk menyampaikan karena ceritanya yang cerita yang saya baca itu pun bukan cerita yang kesalahan yang dikerjakan, bukan kesalahan yang biasa-biasa saja gitu. Jadi saya pikir kok enggak pas ya kalau tidak tahu betul di mana tempatnya. Tetapi malam hari ini kita sudah mendengar bersama-sama, melihat, belajar bersama-sama satu pribadi, seorang raja yang luar biasa, Raja Daud, pada waktu diingatkan oleh Tuhan yang notabene hidupnya ada di tangan Tuhan. Pada waktu dia mengalami kerusakan, Tuhan terus membentuk hidupnya. Tetapi Raja Daud dengan rendah hati mau menerima segala pembentukan yang dilakukan di dalam hidupnya oleh Tuhan. Dan pada akhirnya dia mengalami kemuliaan daripada Tuhan. Ini yang saya bisa bagikan malam hari ini Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita berdoa, Pak Budi mau menambahkan. Iya, selamat malam semuanya. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa apa yang dilakukan Raja Daud ini bukan main-main, ya, tidak main-main. Ternyata kalau kita melihat ya di dalam perjalanan Raja Daud yang luar biasa adalah ketika seharusnya dia ada di medan peperangan, tetapi ternyata Raja Daud ada di dalam sotoh istananya dan melihat si Batseba lagi mandi. Ini bukan sekedar cerita yang berbau sekedar legenda, tidak. Ini fakta bahwa kenapa sih orang-orang Israel waktu itu bila didapatkan orang yang berzina itu
harus dihukum mati. Ini ada satu konsekuensi yang luar biasa yang saya pikir perlu kita ketahui bersama, bahwa kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ya, ayatnya yang kalau saudara bisa membaca lengkap dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20, ini tentang nasihat terhadap dosa perzinahan. Saya akan bacakan ayat 18 saja. Saya baca dalam terjemahan FAYH, ya. Itulah sebabnya saya katakan supaya saudara menjauhkan diri dari percabulan. Tidak ada dosa lain yang lebih merusak tubuh daripada dosa ini. Melakukan dosa ini berarti berdosa terhadap tubuh sendiri. Makanya kalau kita melihat di dalam kasus-kasus hubungan antar jenis, ya, misalkan itu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ketika ada iri hati, kecemburuan, tidak segan-segan untuk membunuh pasangannya. Bahkan kita kenal satu orang dari Jombang waktu itu bernama Rian, ya, Rian atau Ryan, ya, itu bagaimana bisa membunuh puluhan. Karena apa? Orang yang sudah ada di dalam masalah dosa yang satu ini, sebenarnya dia sedang bermasalah dengan dirinya. Ya. Nah, ketika Raja Daud yang tadinya dia sudah nyaman dengan Tuhan, sudah diangkat dengan Tuhan, tetapi ternyata dalam perjalanannya saya percaya ketika dia tidak berjumpa dengan Nabi Nathan, maka kisah selanjutnya pun akan berubah. Akan berganti episode. Mungkin orang lain. Tetapi karena Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupan Daud, maka dia mengutus Nabi Nathan untuk memberitahu kepada Raja Daud tentang kesalahan. Dan saya mau katakan, Raja Daud sebenarnya sedang ada dalam keadaan terpuruk. Ya, kalau kita lihat juga dibandingkan dengan Yohanes pasal yang keempat, ketika ada satu wanita bersuamikan 5 orang, ini bukan sebenarnya untuk apa ya? Untuk menunjukkan sesuatu yang tidak penting. Ini penting sekali. Bahwa ketika kita bicara tentang terlanjur basah, ya, sudah terlanjur, sudah nyemplung, makanya kenapa kalau kita lihat di dalam orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia yang berbau-bau seperti ini, itu susah untuk keluar. Sebab apa? Dia merasa najis, dia merasa kotor dengan dirinya. Di mana ketika dia menghadap Tuhan yang agung, Tuhan yang besar, tidak mampu untuk kuasa itu ada di dalamnya. Sehingga benar apa kata Raja Daud ketika dia berjumpa dengan Nathan Nabi tadi, ya, ketika dia berjumpa dengan Nathan diingatkan, maka ada satu perkataan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Jadi dosa perzinahan ini sebenarnya bukan dosa yang biasa, ya. Dosa yang mengikat, yang membuat tatanan kehidupan kita itu berubah dan menjadi rusak. Tapi karena sekali lagi, kalau kita kembali saya sampaikan dalam doa malam Kamis yang pertama kemarin, bahwa di dalam pasal 18 itu ada satu torehan sejarah dalam pasal yang ke-17 dari kitab Yeremia, di mana dosa Israel itu tertulis seperti dengan tinta besi, dengan pena besi. Bagaimana itu seperti grafir, ya. Grafir yang kalau mau ditutup dengan apapun pasti tidak bisa. Tapi ada kesempatan untuk melakukan perubahan dimulai dari dirinya. Ya, saudara, ini tidak bisa dipulihkan, maka yang terjadi adalah benar-benar kerusakan. Jadi kan sayang kalau hidup kita ini sebenarnya sudah ada di dalam anugerah Tuhan, tetapi karena ada satu hal yang kita tidak bereskan. Memang kasih Tuhan kita mesti perlu mewaspadai dalam kehidupan kita, ya. Kita mesti perlu berjaga-jaga dalam kehidupan kita supaya dosa yang satu ini tidak merusak tubuh kita, akhirnya kita jijik dengan diri kita dan kita sudah, kalau dalam bahasa yang cukup kasar, sudah melacur saja, ya, karena ini sudah kehidupanku. Dan ternyata ini kehidupan yang semacam ini, itu di mata Tuhan adalah berarti sedang merusak tatanan yang Tuhan berikan, yang sesungguhnya harus kita pahami. Nah, karena itu malam hari ini
Saya tidak mengatakan kita begini tidak, tapi ini sebagai satu kewaspadaan ya, bahwa ketika kita ada dalam satu keterikatan semacam ini, itu sebenarnya di kita sudah rusak. Dan sekali lagi, biarlah, karena kalau sudah lanjutkan di dalam 1 pasal 6 ayat yang tadi kan ayat yang ke-16 ya, 18, 19, 20 ya. Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah? Kenapa bait ini penting? Sebab sekali lagi Tuhan ingin supaya kehidupan kita itu menjadi nyata di hadapan banyak orang ya. Jadi Daud itu sebenarnya sama dengan seperti kita, punya banyak kelemahan, punya banyak ketidakberdayaan. Nah, untung sekali lagi Tuhan ingatkan lewat Nabi Nathan juga, sekali lagi saya ulang kembali, di minggu yang lalu, bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, oleh karena Tuhan punya kehendak, maka diutuslah Yeremia untuk menolong dia. Ya. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang keempat, Yesus sendiri datang kepada wanita Samaria, ya, yang akhirnya wanita ini boleh dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu kota. Jadi itu biarlah dalam proses pembentukan ini, tadi sempat disinggung dalam Mazmur 91, Tuhan tahirkan aku, ya, basuh aku dengan kuasa darah-Mu, ya, selidiki aku, ya. Makanya kita mesti perlu apa? Berserah kepada Tuhan, tidak ada kata lain. Kalau kita tidak berserah, bagaimana Dia bisa membentuk kita, bisa mendandani kita, ya. Izinkan kita berkata, Tuhan, aku sudah berdosa kepada Engkau, ya. Dan izinkan hari ini Roh Kudus akan mengoperasi, ya. Tadi waktu menyiapkan firman saya bilang begini sama Ibu, ya kan nggak mungkin orang yang misalkan membeli rumah, ya, membeli rumah tiba-tiba langsung dipulihkan, tidak, tapi apa? Dibersihkan dulu, ya. Yang kotor-kotor dibersihkan dulu. Baru setelah itu ditata, oh meja tamu di sini, oh ruang makan di sini, baru ditata kembali. Nah kalau itu kita mencoba untuk menata kembali, maka saya mau katakan ketika kita belum bersih, akan terjadi apa? Poles sana, poles sini, ya, sehingga pemandangannya itu tidak sebaik ketika benar-benar kita dibersihkan. Nah, darah Yesus cukup untuk kita imani, bisa membersihkan kita. Malam hari ini kita tahu bahwa tidak semua kita yang merasa kuat. Ayo kita hari-hari ini minta kepada Tuhan, ya. Bila kau dapati apa yang kurang berkenan, kita minta Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, sungguh-sungguh Tuhan, supaya apa? Kita benar-benar menjadi bejana yang begitu mulia. Kehadiran kita hari-hari ini sedang dinantikan oleh dunia. Nah, siapa tahu di antara kita sedang hari ini orang yang biasa, tiba-tiba Tuhan munculkan jadi orang yang luar biasa. Karena itu, mari kita rela dan bersedia untuk dibentuk menjadi yang mengetahui. Engkau yang menyidik setiap hati kami. Itu Bapa, tolong kami malam hari ini dengan segala kerendahan hati, di mana kami rela dibentuk, sekalipun hari ini kami rusak, Tuhan. Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Kasih-Mu akan kembali menjangkau kami, Tuhan. Akan memanggil kami kembali. Bila kami berkata, Tuhan ini kami, ini aku Tuhan. Bentuk aku sebagai bejana-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Pakai kami semua Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu.
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa di surga, kami tidak mau kehilangan momen yang luar biasa. Bentuk kami Bapa seperti apa yang Kau mau. Bila ada kecacatan, bila ada ketidaksempurnaan sebagai manusia, kami tahu manusia memang gudangnya kesalahan, manusianya gudangnya dosa, tapi kami yakin percaya kuasa darah Yesus yang akan terus membantu, menolong kami untuk kami tahir, kami suci, kami bersih Tuhan. Jadi Bapa, layakkan kami terus ada dalam rencana-Mu yang besar. Berkat atas kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman yang sudah Tuhan berikan bagi kami juga mengucap syukur bahwa kami boleh bersama-sama bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, hari-hari ini ibadah kami mungkin masih hanya bisa dilakukan di dalam online, namun berkati Tuhan supaya setiap jemaat, khususnya Betani Kelapa Gading, kami boleh tetap setia kepada-Mu Tuhan, dan juga berkati baik itu gembala kami, juga untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada, baik itu dari multimedia, dari pemain musik, pembawa pujian, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat-Mu bagi mereka, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan semangat untuk tetap melayani Tuhan, dan biarlah lewat apa yang sudah dilayani Tuhan, setiap jemaat-Mu khususnya Betani Kelapa Gading boleh tetap bertumbuh bahkan semakin setia di dalam Engkau. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Budi, biarlah Tuhan selalu menyertainya, memberikan hikmat-Mu supaya beliau semakin dapat membawakan firman, semakin menguatkan kami semua. Tuhan juga berkati seluruh anggota keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Betani Kelapa Gading yang mungkin saat ini sedang dalam permasalahan, baik itu keluarga, ekonomi, atau mungkin ada yang mengalami sakit. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan penyelesaian, damai sejahtera-Mu buat mereka semua Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap ibadah online yang kami jalankan supaya dapat berjalan dengan baik. Juga Tuhan berkati supaya setiap jemaat-Mu juga boleh mengikuti dengan baik Tuhan. Tuhan berkati bahkan untuk perkara jaringan internet Tuhan juga berkati supaya semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah gereja kami boleh di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan, kami boleh tetap bertumbuh bahkan semakin kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak yang baik, saat ini kami berdoa Bapak untuk kota kami, ibu kota DKI Jakarta, ibu kota daripada Indonesia, Tuhan tolong untuk kota pemerintahan, kota perekonomian, dan juga dalam masa pandemi ini Tuhan tolong Bapak. Kami berdoa Bapak untuk gubernur dan wakil gubernur kami Tuhan dalam pemimpinan, dalam mengelolakan kota ini, dan juga mempersiapkan segala macam yang diperlukan untuk masuk dalam protokol kesehatan new normal, dan dikabarkan tanggal 14 September nanti akan PSBB kembali. Tolong Bapak. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa juga untuk diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam keputusan-keputusannya, dan juga untuk mereka dalam
mengambil keputusan untuk lebih mementingkan kepentingan bersama masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Dan juga beberapa instansi-instansi yang ada di dalam kota, wali kota, bupati, Kepulauan Seribu, kecamatan, RT, RW, kelurahan, Tuhan tolong biarlah tingkat-tingkat yang sampai ke masyarakat yang tertinggi maupun sampai ke masyarakat bahwa mereka dapat mengerjakan tugas mereka dengan baik, seprofesional mungkin, dan mereka memaksimalkan dalam pelayanan akan masyarakat. Dan para pemimpin kami, pejabat kami yang takut akan Tuhan di kota Jakarta kami ini, Tuhan, ibu kota Indonesia. Juga mau berdoa untuk DPRD daripada DKI Jakarta, perwakilan daripada kami sebagai rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Tuhan tolong dalam mereka bertugas, dalam mereka berkumpul, mereka berdiskusi, memikirkan akan banyak hal untuk kota Jakarta dan untuk kemajuan daripada kota Jakarta. Tuhan tolong dan membutuhkan orang-orang yang takut akan Tuhan dan anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya terus menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun mereka berada. Bapak kami juga mau berdoa untuk Polda, Metro, dan jajaran yang ada Bapak dalam keamanan masyarakat, dalam ketertiban, dan juga kenyamanan daripada warga, dalam pengoperasionalan, dalam keamanan mereka, dalam tugas mereka untuk bergantung ke depan Bapak untuk melaksanakan keamanan. Tuhan tolong. Dan kami juga mau berdoa untuk kesiapan warga Jakarta menghadapi PSBB yang nanti akan tanggal 14 September dan telah diputuskan oleh Pak Anies Baswedan. Tuhan tolong. Bapak, biarlah setiap kami juga kembali diberikan semangat atau diberikan pemikiran positif untuk kami bisa maju bersama dan kami bisa membawa kota Jakarta ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bersatu hati berdoa untuk pemerintah pusat dari bangsa kami. Kami bersyukur buat setiap mereka yang ada di pemerintahan pusat, Tuhan, karena kami tahu semua orang yang menduduki jabatan itu, mereka boleh ada di sana karena seizin Tuhan. Kami berdoa memberkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama dengan Wakil Presiden, Bapak Amin Ma'ruf. Tuhan memberi hikmat kepada kedua pemimpin tertinggi di bangsa ini, Tuhan, untuk mereka boleh memutuskan segala sesuatu yang harus diputuskan berdasarkan kepentingan seluruh bangsa ini, Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, tolong kiranya mereka tidak menjadi pribadi-pribadi yang tergesa-gesa dalam memutuskan apapun, tapi dengan penuh pertimbangan dan dengan hikmat daripadamu pastinya, Tuhan, kami mohon supaya semua keputusan itu boleh diputuskan oleh mereka. Berdoa untuk semua kementerian dan jajarannya yang mendukung kerja pemerintah kami, Tuhan. Kami berdoa supaya semua orang-orang yang di bidang masing-masing yang mereka pegang sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, Tuhan. Berikan kemampuan kepada mereka, Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa supaya pemerintah bangsa kami boleh bekerja sama dengan baik bersama dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bangsa ini, lembaga-lembaga legislatif maupun yudikatif, Tuhan. Kami berdoa mohon anugerah-Mu supaya mereka saling membantu, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain, sehingga semua yang dikerjakan adalah demi kebaikan bangsa ini. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri sebagai aparat keamanan yang terus bersiaga menjaga bangsa kami ini, Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap mereka juga, berkati mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan, dan Engkau menolong mereka supaya mereka juga boleh bertindak berdasarkan hukum yang berlaku, tidak semena-mena untuk apapun yang harus mereka lakukan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa, khususnya untuk
Badan Penanganan COVID, gugus tugas COVID yang ada di bangsa ini secara khusus, yang sudah dipilih, ditentukan untuk berkonsentrasi penuh menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan pandemi ini. Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan juga menolong mereka. Tuhan memberi hikmat kepada mereka sehingga semua yang mereka harus kerjakan itu sungguh-sungguh dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat pemerintah bangsa kami. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Dan biarlah berkat Tuhan tercurah bagi setiap mereka. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat hikmat, pertolongan, penyertaan Tuhan ada untuk setiap pemerintah pusat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, mana kami boleh berdoa Tuhan, bersyukur buat waktu yang indah ini Tuhan. Syukur kami boleh menaikkan doa syafaat-Mu Tuhan. Lebih lagi kami bersyukur Tuhan, berdoa secara khusus Tuhan buat pemulihan pasca pandemi. Kalau kami boleh melihat dengan mata kami Tuhan, sepertinya susah Tuhan, sepertinya sulit Tuhan. Belum ada jawaban keluar Tuhan. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus jalan keluar sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus ada masa depan yang baik bagi Indonesia. Di dalam nama Yesus anak-anak-Mu berdoa memohon bantuan Tuhan Yesus. Kami percaya pemulihan akan terjadi atas Indonesia. Kami percaya pemulihan demi pemulihan akan terjadi atas bangsa dan negara yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh melihat ke belakang Tuhan, 1 minggu, 2 minggu terakhir kenaikan positif semakin banyak Tuhan. Tapi kami yakin ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan ingin menyatakan kuasa-Mu lebih lagi atas Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa secara khusus buat pemulihan di bidang ekonomi Tuhan. Tuhan memberkati perekonomian di Indonesia ini Tuhan. Khususnya di kota Jakarta Tuhan. Kalaupun PSBB akan dijalankan Tuhan, kami percaya tidak akan mengganggu perekonomian Tuhan. Kami percaya kesejahteraan tetap ada atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Bangsa Indonesia sedang berjuang Tuhan. Kasihani kami Tuhan, selamatkan kami Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan. Kami percaya perdagangan barang dan jasa akan semakin baik. Ekspor akan terus meningkat Tuhan. Kami percaya perbankan juga akan menjadi lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih perekonomian Indonesia menjadi lebih baik Tuhan. Doa secara khusus Tuhan buat ketahanan pangan Tuhan. Kami percaya Indonesia adalah negara yang kaya Tuhan. Kami percaya adalah Indonesia adalah negara yang diberkati Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi Indonesia. Memberkati pertanian Indonesia Tuhan. Kami memberkati perkebunan Indonesia Tuhan. Kami memberkati perikanan Indonesia Tuhan. Kami memberkati kelautan Indonesia Tuhan. Bahkan persawahan Tuhan. Semuanya Tuhan berkati. Semuanya akan pulih Tuhan. Tahu, sadar bahwa hari-hari ini banyak orang berwirausaha, banyak orang self-support Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan jadikan berhasil Tuhan. Indonesia menjadi negara ketahanan pangan Tuhan. Indonesia mampu berdikari sendiri Tuhan. Indonesia mandiri Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Juga berdoa buat pemulihan kesehatan warga yang terpapar Tuhan. Dalam nama Yesus, kasih Tuhan tercurah. Dalam nama Yesus, berkat tercurah atas mereka Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarganya, melakukan aktivitas dan kembali berkarya buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kesiapan seluruh warga Tuhan, menghadapi masa new normal Tuhan. Ketika kami new normal Tuhan, biarlah warga Indonesia Tuhan semakin hari boleh semakin disiplin Tuhan. Semakin hari boleh semakin mengerti Tuhan bahwa new normal bukan kembali normal Tuhan, tetapi ada kebiasaan baru yang lebih baik, khususnya kebiasaan disiplin Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Di dalam nama Yesus, kami percaya pemulihan ada atas Indonesia. Kami percaya berkat mengalir atas Indonesia. Kami percaya kekuatan ada atas Indonesia. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa buat setiap kami yang sudah ambil bagian di dalam ibadah kami. Tuhan, kami memberkati dalam kelimpahan, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam masa-masa di mana kami harus menghadapi PSBB kembali di Jakarta. Tuhan juga memberkati. Biar Tuhan Kau juga memberkati seluruh tanah air kami, setiap provinsi, kami juga letakkan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, Bapa, kami terus minta kepadamu berkat-berkat yang berlimpah. Anugerah yang berlimpah daripada Bapa Surgawi, di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus yang ajaib, dan Roh Kudus memberi pada kita kekuatan yang baru akan menyertai kita semua hari ini, hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Baik, terima kasih semuanya sudah boleh hadir di dalam doa malam Zoom malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Terima kasih buat Kak Lita, Pak Rudi, Bu Esti, Kak Yuan, Bu Esther, Pak Eliasar, Bu Bambang, Kak Pipit, juga keluarga Pak Didi. Ya, Pak Didi minggu depan ulang tahun ya. Minggu depan ulang tahun. Pengumuman, Pak Didi ulang tahun minggu depan. Oke, terima kasih semuanya. Mau foto? Tidak. Oh, tidak. Tidak. Tuhan berkati, sampai Terima berjumpa. kasih semuanya. Terima kasih Bu Tuhan Esti berkati. dari Gorontalo jauh-jauh. Terima kasih Bu Esti, Bu Wahyu, Kalita, Pak Rudi Darmawan, terima kasih. Tuhan berkati. Bye-bye. Pak Eliasar, kenapa sudah mengantuk? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Bu Esti atau Bu Esti?